wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya Bu, Ibu-ibu KPM Dusun Kerajaan Desa Banjar yang sangat kami hormati. Sehat semua nggih? Nggih, sehat. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, terjauhkan dari virus corona ini. Semoga selalu kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita akan membahas modul kedua, yakni mengelola keuangan dan merencanakan usaha, yakni modul PKPU. Pada kali ini kita akan membahas sesi 1, yakni mengelola keuangan keluarga. Kenapa Bu? Mengelola keuangan keluarga. Untuk langkah saat ini yang akan kita bahas, yakni pada langkah mengendalikan anggaran. Mengendalikan anggaran. Jadi yang perlu kita sampaikan Bu, anggaran keuangan disusun agar kebutuhan keluarga terpenuhi. Kenapa? Karena kalau tidak terpenuhi akan mengganggu kehidupan kita. Anggaran keluarga disusun agar kebutuhan keluarga terpenuhi. Kendalikan keuangan, kendalikan pengeluaran berdasarkan anggaran yang sudah kita buat. Contoh, kita belanja ke pasar. Ketika belanja di pasar, kalau kita tidak mempunyai catatan khusus apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita beli di pasar, maka barang yang kita beli tidak sesuai dengan harapan kita. Ini Bu. Jika tidak disiplin dengan anggaran yang dibuat, maka akan susah untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sebelum itu kita lihat video berikut ini Bu. Monggo. Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Duh, ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Gus. Yah, Ibu, beli tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru, ibu belum punya uang. Bu, ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh, Pak, ibu benar-benar tidak punya uang. Duh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Pusing. Bu Lili, jangan lupa besok datang ya. Akan ada pelatihan mengelola keuangan. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar daripada pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Untuk apa amplop-amplop ini, Bu? Amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima, Ibu satukan. Lalu, uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop listrik, ya harus dipakai untuk bayar listrik saja.
tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu, setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya, Bu. Mudah-mudahan begitu, Pak. Bila kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu, Pak. Dari video tadi, Bu, antara kebutuhan dan keinginan jenengan sudah tahu nggih? Apa saja, Bu, yang kebutuhan dalam sehari-hari jenengan, Bu? Beras, Beli beras, terus beli lauk pauk, beli lauk pauk, beli susu, beli susu, bayar listrik, Bu, bayar listrik, termasuk kebutuhan atau keinginan? kebutuhan, Kebutuhan nggih. Beli pakaian, Bu, keinginan, keinginan. Antara kebutuhan dan keinginan itu kita harus bisa membedakan. Alhamdulillah, ibu-ibu sudah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau kita mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, insya Allah pengeluaran kita akan cukup dalam 1 bulan. Di dalam menyusun anggaran terkadang ada kebutuhan tak terduga, Bu, sehingga anggaran itu tidak sesuai dengan pengeluaran yang kita kehendaki. Nah, makanya jenengan harus bisa mengatur apa saja keuangan, apa saja pengeluaran yang harus jenengan keluarkan, apa saja pengeluaran yang ibaratnya bisa ditunda. Kalau itu kebutuhan, maka itu tidak bisa kita tunda. Contoh kata Bu Nur Khotimah tadi, beli beras, ibaratnya beli beras kita tunda, kita tidak makan, seperti itu. Bayar listrik, ketika tidak dibayarkan listrik, maka orang PLN datang ke rumah, bakal rumah kita pemadaman, seperti itu. Tapi kalau ibaratnya beli baju, ya setidaknya kan masih kita tunda, seperti itu. Kita tunda ataupun kita batalkan. Karena apa? Karena ibaratnya kalau tidak punya baju pun masih ada baju yang lama dan masih layak kita pakai. Sehingga kalau kita selalu menuruti kebutuhan dibandingkan keinginan, insya Allah kebutuhan jenengan itu tercukupi dalam 1 bulan. Sistem mengendalikan anggaran. Jadi sistem mengendalikan anggaran itu, Bu, ada 2 macam. Yang pertama itu dengan sistem amplop. Yang kedua menggunakan sistem catatan kas harian. Nah, di sini kita sudah membuat, Bu, ini dengan sistem amplop. Ini biasanya cocoknya itu untuk pendapatan yang rutin tiap bulan. Kan sudah pasti ibaratnya pendapatan itu 1.400.000 dalam 1 bulan gajinya, seperti itu. Jadi langsung kita bagi dalam sistem amplop. Nah, contoh di sini ada beli beras, beli minyak goreng dan lain-lain, kita anggarkan 600.000, kiranya sudah cukup. Terus untuk beli susu anak, ini kan kebutuhan nggih, 150.000. Terus kita bikin lagi untuk kebutuhan sayuran, daging, bumbu, bayar listrik, kita anggarkan di sini 300.000. Terus uang anak sekolah kita anggarkan di sini ada 200.000 karena mungkin dari SPP sama uang saku di sana cukup 200.000 dalam 1 bulan. Terus untuk yang lain-lain, Bu, ibaratnya ada sisa, itu kita masukkan, kita sisihkan supaya apa? Barangkali nanti kita dana ini lebih, kita bisa menabung, seperti itu. Kita sisihkan. Kenapa ada kita sisihkan? Terkadang kita
ada kebutuhan tidak terduga, sehingga kebutuhan tersebut harus kita penuhi. Terkadang anak sakit seperti itu, kita butuh uang. Ada orang kondangan, kita menyumbang seperti itu, sehingga ada pengeluaran tambahan. Kalau untuk sistem amplop Bu, itu cocoknya untuk penerimaan gaji bulanan, pendapatan bulanan seperti itu. Jikalau ibaratnya pemasukan itu tiap hari, ya bisa menggunakan alternatif cara kedua, yakni sistem catatan harian. Jadi kalau untuk sistem amplop tadi itu seperti ini, tapi untuk sistem catatan kas harian itu kita tulis tanggal berapa, keterangannya ibaratnya pendapatan ibu hari ini 50.000, pendapatan bapak 20.000. Terus kita catat lagi pengeluaran apa saja yang kita keluarkan pada hari itu. Dengan sistem catatan kas harian, kita bisa mengendalikan keuangan keluarga meskipun pendapatan kita tidak rutin bulanan seperti itu Bu. Mungkin Bu Imatun yang cocoknya pakai apa Bu? Harian. Ya, Jadi Bu Imatun cocoknya pakai harian. Soalnya catatan kan kas tidak harian punya gaji. karena tidak ada gaji, tapi bisa mengendalikan anggaran dengan menggunakan catatan kas harian. Dari sistem mengendalikan anggaran tadi Bu, ada dua cara ya. Sistem apa Bu? Sistem amplop, amplop dan sistem catatan kas harian. Jadi ketika jenengan sudah menggunakan sistem ini, insya Allah jenengan bisa lepas dari namanya hutang. Kenapa? Kalau anggaran tidak jenengan kendalikan, maka jenengan bakal terjerat dengan namanya hutang. Kadang hutang banyak, jadi dari sini untuk bayar sini, dari bank untuk bank.